Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ihsan Nuruddin dengan NIM 231154007 dari program studi S1 Informatika Universitas Amikom Yogyakarta. Pada video kali ini saya ingin mepresentasikan hasil proyek akhir mata kuliah Big Data dan Data Mining. Untuk topik yang saya angkat adalah prediksi harga emas menggunakan pendekatan time series dengan model LSTM. Dan penjelasan akan saya sampaikan langsung berdasarkan file Jupyter Notebook yang telah saya kerjakan ini. Langsung saja lanjut pada bagian pertama. Di sini saya melakukan import library yang saya butuhkan, yaitu ada library Pandas dan NumPy digunakan untuk mengolah dan manipulasi data. Setelah itu ada Matplotlib digunakan untuk visualisasi data. Scikit-learn untuk processing dan evaluasi model, serta ada TensorFlow dan Keras digunakan untuk membangun model LSTM. Lanjut, untuk sel selanjutnya, saya memuat datasheet publik harga emas dalam format CSV. Dari datasheet ini berisi data harga emas harian dengan beberapa kolom seperti tanggal dan harga penutupan. Datasheet di-load menggunakan fungsi readCSV, kemudian disimpan ke dalam variabel data frame untuk diproses lebih lanjut. Kemudian lanjut pada sel ketiga, yaitu data preprocessing. Di sini saya mulai dengan mengubah kolom tanggal menjadi format datetime agar dapat diproses sebagai data time series. Selanjutnya, saya melakukan pengecekan dan penghapusan missing value untuk memastikan tidak ada data kosong yang dapat mempengaruhi performa model. Tahapan ini, processing ini sangat penting karena kualitas data akan sangat mempengaruhi hasil prediksi. Lanjut, untuk sel keempat, pada tahapan ini saya melakukan exploratory data analysis atau EDA. Saya memvisualisasikan harga emas berdasarkan waktu menggunakan grafik time series. Dari grafik ini terlihat bahwa harga emas mengalami fluktuasi dengan tren tertentu, sehingga cocok dianalisis menggunakan metode time series. Selain itu, saya juga menghitung korelasi antar fitur untuk melihat hubungan antar variabel numerik dengan dalam dataset. Lanjut pada sel kelima, sebelum data digunakan dalam model LSTM, data perlu dilakukan normalisasi. Saya menggunakan min-max scaler untuk mengubah nilai data ke rentan 0 sampai 1. Normalisasi ini bertujuan agar model LSTM dapat mempelajari data dengan lebih stabil dan cepat. Lanjut ke sel 6. Saya membuat fungsi createSequence yang berfungsi untuk mengubah data menjadi bentuk urutan waktu atau sequence. Dalam fungsi ini, beberapa data sebelumnya digunakan sebagai input untuk memprediksi satu data di waktu berikutnya. Pendekatan ini sesuai dengan cara kerja LSTM yang memanfaatkan informasi historis. Kita lanjut ke sel 7. Setelah data dibentuk menjadi sequence, data kemudian dibagi menjadi data latih dan data uji. Pembagian ini dilakukan dengan rasio sekitar 80% untuk training dan 20% untuk testing. Tujuannya adalah agar model dapat diuji menggunakan data yang belum pernah dilihat sebelumnya. Lanjut ke sel 8.
Di sini saya membangun model LSTM. Model terdiri dari layar LSTM untuk mempelajari pola time series dan layar Bense sebagai output untuk menghasilkan nilai prediksi harga. Model dikomplikasi menggunakan optimizer Adam dan loss function mean squared error yang umum digunakan pada permasalahan regresi. Kemudian lanjut ke sel 9. Setelah model dibuat, selanjutnya dilakukan training model. Saya menggunakan early stopping yang berfungsi untuk menghentikan proses training secara otomatis jika performa model sudah tidak meningkat. Teknik ini membantu mencegah overfitting dan mempercepat proses pelatihan. Kemudian lanjut ke sel 10. Setelah proses training selesai, saya melakukan evaluasi model menggunakan data uji. Model menghasilkan nilai prediksi yang kemudian dibandingkan dengan data aktual. Evaluasi ini digunakan untuk melihat seberapa baik model dalam memprediksi harga emas. Setelah itu, lanjut ke visualisasi hasil prediksi. Pada bagian ini, saya memvisualisasikan perbandingan antara data aktual dan hasil prediksi. Dari grafik tersebut dapat dilihat bahwa hasil prediksi mengikuti pola data asli, terutama dalam menangkap tren naik dan turun harga emas. Kemudian lanjut, setelah model selesai dilatih dan dievaluasi, model kemudian saya simpan ke dalam file. Penyimpanan model ini bertujuan agar model dapat digunakan kembali tanpa perlu melakukan training ulang. Model disimpan dalam format file H5. Oke, untuk penutupan, saya simpulkan proyek ini menunjukkan bahwa model STM dapat digunakan untuk memprediksi harga emas berbasis time series. Hasil prediksi cukup baik dalam mengikuti pola pergerakan harga, namun performa model masih dapat ditingkatkan dengan penambahan data dan tuning parameter. Mungkin cukup sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.